Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Suatu hari ketika kumpul dengan para sahabat, Rasulullah SAW bercerita kepada sahabat di dekat beliau tersebut. Apa kata Rasulullah? Dahulu kala ada seseorang yang akan menjual tanahnya karena ada kebutuhan mendesak, ada kepentingan yang harus dilaksanakan, maka tanah inilah yang harus dijual dalam waktu cepat. Dibuatlah pengumuman, disampaikanlah kepada orang banyak. Rupanya ada yang berniat membeli. Setelah sepakat, terjadilah transaksi jual beli sah. Yang menjual tanah dan yang membeli selesai ijab kabulnya. Berlalulah waktu sedemikian lama, mulailah tanah ini digarap oleh sang pembeli. Lahan dibersihkan, di beberapa tempat dibuat galian. Rupanya di tanah yang dibeli itu, begitu digali, terdapat harta yang sangat bernilai. Tapi bukan harta korun. Ditemukan satu buah guci yang berisi emas. Kalau dihitung nilainya bahkan melebihi nilai harga tanah itu berlipat-lipat. Apa kata orang yang membeli tanah tersebut? Ini bukan milik saya. Ini bukan harta saya. Emas ini akan saya kembalikan kepada orang yang menjual tanah kepada saya beberapa waktu yang lalu. Karena saya hanya membeli tanah, saya tidak membeli emas. Tanah inilah yang saya beli, saya tidak membeli emas ini. Ya, carilah orang yang menjual tanah beberapa waktu yang lalu. Dibawalah harta terpendam yang bernilai sangat tinggi, yang sangat berharga tersebut, diserahkan kepada yang menjual tanah sebelumnya. Pak, di tanah yang kami beli kemarin, ketika lahan itu kami bersihkan, kami buat di tempat itu penggalian, tahu-tahu ditemukan harta yang sangat bernilai. Harta itu semuanya kami bawa kemari. Kami serahkan semuanya kepada Bapak. Karena kita hanya transaksi jual beli tanah, tidak ada transaksi emas dan harta yang bernilai di dalamnya. Apa jawab orang yang menjual tanah itu? Bapak,
kemarin memang saya menjual tanah kepada Bapak, tapi seluruh yang ada di tanah itu, batunya, pasirnya, kerekelnya, apapun yang terpendam di situ, itu sudah menjadi milik Bapak. Lahan itu setelah saya jual, tanah itu telah saya serahkan kepada Bapak, itu milik Bapak. Ini bukan emas saya, ini bukan milik saya, ini milik Bapak, ini hak Bapak, silahkan ambil. Jawab yang membeli, saya membeli tanah, bukan membeli emas. Jawab sama yang menjual, saya telah jual tanah dengan seluruh yang ada di tanah itu. Karena tidak ada yang mau mengalah, mereka akhirnya sepakat, dibawalah persoalan ini ke seorang hakim. Rupanya dahulu sudah ada hakim-hakim yang adil. Diceritakanlah kisah ini sejak dari awal penjualan tanah sampai kemudian ditemukan harta yang sangat bernilai di lahan tersebut. Apa kata hakim? Bapak tidak mau mengambilnya? Tidak. Saya hanya membeli tanah. Bapak tidak juga mau menerimanya? Tidak. Tanah telah saya jual. Apa kata hakim itu? Bapak yang menjual tanah, ada tidak punya keturunan, punya anak? Ada. Anak saya ada laki-laki. Bapak yang membeli tanah, ada tidak punya anak keturunan? Punya. Anak saya ada perempuan. Anak Bapak yang laki-laki umurnya berapa? Ya 25, 26 lah. Anak Bapak berapa? Ya kira-kiranya 23, 22 lah. Begini sajalah kata hakim itu. Bapak temukan dulu anak Bapak yang laki-laki dengan anak Bapak yang perempuan. Siapa tahu mereka berjodoh. Usul saya, kata hakim itu, kalau mereka menikah, lakukanlah pernikahan anak Bapak berdua. Lalu emas ini serahkanlah kepada mereka untuk biaya hidup mereka dan untuk membahagiakan kedua orang tua mereka. Buatlah mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dari harta ini. Apa Ibu, kisah ini dicantumkan dalam Sahih Bukhari. Rasul yang langsung menceritakannya. Dulu rupanya orang masih jauh dari ketamakan, dari kerakusan. Kira-kira kalau di zaman sekarang kisah ini muncul, apa yang terjadi? Kalau bapak dan ibu lah yang menjual tanah, lalu ada orang yang mendapat harta bernilai miliaran di tanah itu, mengembalikannya kepada bapak dan ibu, apa kira-kira yang akan terjadi? Atau bapak ibu yang membeli tanah, sudah dibeli, tahu-tahu terdapat harta yang sangat bernilai, harta yang sangat berharga, itu bukan harta korunnya. Kira-kira ada enggak niat untuk membalikannya? Orang-orang yang bersyukur, rupanya rezekinya tidak akan pernah bisa terukur. Maka kita kalau baca surat Ibrahim ayat 7 itu, la in sakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri nikmat Tuhanmu, Allah akan tambah. Allah akan curahkan yang lebih banyak. Allah akan limpahkan
kelipatan yang sangat berlipat. Bersyukurlah, rezekimu tidak akan pernah bisa terukur. Bersyukurlah, keberkahan kepadamu akan tercurah. Wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur, kamu tidak mau tahu, tidak mau peduli, kamu tidak mau mentaati Tuhanmu, kamu tidak mau berubah untuk lebih baik. Wala in kafartum inna azabi lasadid, azab Tuhanmu sangat berat. Nah, hari ini kalau urusan harta, orang bahkan tidak mau tahu itu halal haram. Kalau sudah urusan harta, orang bahkan mau menggugat orang tuanya ke pengadilan. Orang mau mempersengketakan saudara kandungnya. Kalau sudah urusan harta bahkan, orang bisa lupa diri, lupa daratan. Maka kalau sudah timbul sifat tamak, timbul sifat rakus, timbul sifat serakah, yang dapat bukan lagi keberkahan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat rakus, sifat tamak, dan sifat serakah. Pada maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.